Karena ketaatan mereka kepada Allah, Allah memberikan janji kepada jemaat yang setia itu. Janji yang akan mendatangkan sukacita kepada jemaat itu. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Wahyu 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun, engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats khotbah ini diberitakan bahwa ada jemaat Philadelphia, di mana jemaat ini relatif kecil. Bahkan jumlah penduduknya pun relatif sangat sedikit. Sobat Kristiani, dalam firman Allah, Allah memberikan pujian kepada jemaat itu. Karena mereka adalah jemaat yang taat. Jemaat yang tunduk kepada ajaran firman Tuhan. Yang benar-benar menghidupi firman Tuhan itu sendiri. Di tengah kehidupan mereka, jemaat Philadelphia berdampingan dengan para antikristus. Jemaat yang menyebut diri mereka sebagai jemaat yang benar. Dalam ayat 9 dikatakan, jemaah iblis yang menyebut mereka sebagai orang Yahudi. Jemaah iblis ini mencoba mengancam iman jemaat Philadelphia, mengajarkan ajaran antikristus, menyebarkan fitnah dan menyebarkan dusta, berita yang tidak benar tentang Kristus untuk menjatuhkan jemaat Philadelphia. Namun sobat Kristiani, kuasa Allah bekerja atas hidup mereka. Karena iman mereka yang kokoh, jemaat Philadelphia tetap setia mengikut Yesus. Mereka sama sekali tidak goyah. Mereka tidak bimbang, bahkan mereka tidak takut. Sobat Kristiani, kita dapat melihat kehidupan jemaat Philadelphia melalui firman ini. Karena ketaatan mereka kepada Allah, Allah memberikan janji kepada jemaat yang setia itu. Janji yang akan mendatangkan sukacita kepada jemaat itu. Dan itu semua buah dari ketaatan mereka kepada Allah. Apakah janji-janji Allah kepada jemaat itu? Yang pertama, Allah berfirman di dalam ayat 9 bahwa aku akan menyuruh mereka datang
dan tersungkur di depan kakimu. Artinya Sobat Kristiani, orang-orang yang menyebar dusta tadi, orang-orang yang menyebar fitnah tadi, yang mencobai jemaat Tuhan, yang menghina mereka, yang mengejek mereka, dan yang menjatuhkan mereka, Allah berjanji dan Dia berfirman bahwa mereka akan tersungkur. Karena mereka akan melihat kesetiaan jemaat itu kepada Allah. Janji kedua yang diberikan Allah kepada jemaat itu, Allah berfirman, Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Ini janji Allah kepada jemaat yang setia, jemaat yang taat, bahwa Dia akan melindungi mereka yang hidup dalam kebenaran. Janji yang ketiga, Allah berfirman, akan kujadikan soko guru. Allah akan menjadikan jemaat itu sebagai pilar kebenaran yang tetap kokoh, yang tidak akan musnah, yang tidak akan hilang. Mereka menjadi pilar kebenaran yang tetap sampai selama-lamanya. Sebab Allah berfirman bahwa Dia akan menuliskan namanya kepada mereka sebagai tanda bahwa mereka adalah milik Allah. Janji yang keempat yang diberikan Allah kepada jemaat yang setia itu, Aku akan segera datang. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mahkota dari orang-orang yang taat adalah kehidupan kekal abadi yang telah diberikan kepada mereka yang taat. Dan Allah sendiri yang memberikan mahkota kehidupan itu. Sobat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengatakan bahwa aku adalah Kristen, maka saat itu juga Allah memanggil kita untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus terlihat dari cara hidup kita, terlihat dari perilaku kita, tutur kata kita, cara kita memperlakukan orang lain. Artinya Sobat Kristiani, sebisa mungkin kita harus hidup dalam kesalehan. Buah ketaatan kita kepada Kristus akan terlihat bahwa kita akan melakukan hal-hal yang benar yang menyukakan hati Allah. Hanya orang-orang yang taatlah yang mampu melakukan kebenaran. Sekali lagi Sobat Kristiani, hanya orang-orang yang taatlah yang mampu melakukan kebenaran. Inilah bagian kita di dunia ini, bahwa kita harus mengerjakan panggilan Allah supaya orang-orang melihat kemuliaan Allah melalui kehidupan kita. Sobat Kristiani, kita juga harus mampu seperti jemaat Philadelphia, iman yang kokoh di tengah kuatnya pengaruh para antikristus. Di pengalaman hidup kita, mungkin kita pernah diejek, dimaki, dihina. Bahkan banyak orang yang menganggap kita orang Kristen adalah kaum minoritas yang kadang kala tertindas bahkan tidak mendapatkan keadilan. Sobat Kristiani, ingatlah, saat ini Allah berkata kepada kita, tetaplah taat, tetaplah setia dan kokoh, jangan goyah. Sebab akan ada waktunya Allah membalas perbuatan-perbuatan mereka. Allah berjanji bahwa mereka akan tersungkur di depan kaki kita karena melihat ketaatan kita kepada Allah. Bagian kita bukanlah membalas atau menghakimi. Bagian kita adalah mendoakan dan memaafkan mereka yang menganiayamu. Selebihnya, biarlah Allah yang bekerja atas hidup mereka. Ingatlah saudara-saudari yang terkasih, kata kuncinya adalah ketaatan. Orang yang mengaku Kristen adalah orang yang mau dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang mengaku Kristen adalah orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh Allah. Sebab dikatakan dalam Galatia 2 ayat 20. Sebab aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ingatlah, kita adalah milik Allah,
milik Kristus. Jika Allah yang mempunyai tubuh, roh, dan jiwa kita, maka Dia akan senantiasa melindungi hidup Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bahkan dikatakan bahwa mahkota kehidupan sudah dianugerahkan kepada kita. Peganglah kebenaran itu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin.